Suci Al-Quran yang kita bacakan tadi benar-benar kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan ketenangan dalam kehidupan kita dan kita mohon kepada Allah kiranya kita istiqomah setiap hari. Kita pastikan tangan kita ini menyentuh Al-Quran ya, sesibuk apapun kita pastikan setiap hari yang berlalu ada tangan kita menyentuh Al-Quran. Kita pastikan jarak kematian kita dengan terakhirnya kita membaca Al-Quran tidak lewat dari 24 jam. Nah, kita upayakan itu luar biasa sekali kalau kita amalkan, sehingga ketika kita meninggal misalnya sebelumnya 5 jam yang lalu dia baca Quran ya. 10 jam yang lalu dia baca Quran baru dia meninggal. Nah, itu harapan kita camkan dalam diri kita seperti saudara kita itu minyak yang lebih tinggi itu bisa apa pintu sirami, nah beliau dipanggil oleh Allah dalam usia 87 gitu ya, dari Bukit Tinggi ke Padang, dia pergi jalan-jalan, jumpa sama anak keliling kota Padang, sampai di rumah, sampai sisa dia baca Quran di Padang. Setelah baca Quran, batu-batu muntah, dibawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Jaraknya nggak sampai 2 jam terakhir dia baca Quran. Ini luar biasa ya, karena Quran ini petunjuk bagi kita. Maka ini ngajak dari ini kita semua pastikan kita membaca Quran. Dan kalau mau ada ide bagus ini, mungkin karena Anda sibuk seharian, ada amalan yang luar biasa. Apabila kita mau tidur hari sore ini, kita baca surat Al-Mulk, itu insya Allah diterangkan kuburan kita. Jadi ajak dari ini kita semua minimal ya mau tidur itu kita baca surat Al-Mulk. Pastikan aja itu. Mungkin kita niat baca Quran tiap hari, rupanya lupa. Mungkin pergi jalan-jalan karena lupa. Akhirnya mau tidur baru minimal baca Al-Mulk. Al-Mulk itu juga Al-Quran kan. Kalau ada mushaf Al-Quran, kita bawa Quran kita ambil, kita baca itu. Tapi kalau tidak ada handphone pun boleh. Nanti di handphone kan ada aplikasi Al-Quran. Tapi aplikasi Al-Quran yang ada di handphone itu darurat ya. Sekarang ini kita di masjid, kita berada di masjid sekarang ini. Ada Al-Quran berapa jarak di depan kita, biar kita berjarak mengambil Al-Quran itu daripada kita membaca dari handphone kita. Ya, handphone kita berpahala, tapi langsung dari mushaf itu lebih, mushaf itu mutahharah, yang orang yang megang itu harus yang suci. Jadi beda fadilahnya kita membaca handphone, baca Al-Quran melalui handphone, baca Al-Quran di kitab. Itulah ingatkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ya, amalan-amalan ini luar biasa. Jadi sesibuk apapun kita minimal kita tutup hari kita dengan membaca surat Al-Mulk. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa ya, kita keluarga besar PKM ini sudah menjadi budaya bagi kita. Kalau ada keluarga kita, saudara kita yang meninggal, kita datangi, kita bertakziah, dan kita awali dengan membaca Al-Quran ya, kita baca Al-Quran. Kenapa baca surat Yasin? Yasin kan juga bagian dari Al-Quran ya, tidak harus Yasin, bisa juga kita baca surat Al-Baqarah, boleh juga yang lainnya apa-apa, ada masalahnya gitu ya. Tapi ini sudah ada bukunya dan dibiasakan seperti ini. Kita lihat arti-artinya luar biasa sekali ya, di mana Allah gambarkan di situ kehidupan surga, bagi juga Allah mengatakan di situ akan dipisahkan orang beriman dengan orang tidak beriman. Ini kan menyatakan kita. Jadi jangan ragu-ragu amalan ini, insya Allah ya Allah, semua amalan-amalan ini berpulang kepada Allah semuanya. Karena ada juga sebagian orang yang merasakan itu bid'ah, bako baca Quran sama-sama, bako harus Yasin. Kalau ada yang memahami seperti itu, kita hargai yang memahami seperti itu ya. Kalau ada saudara kita merasakan kalau membaca Yasin secara bersama-sama itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, kalau kita lakukan berdosa. Ada yang meyakini seperti itu, kita hargai. Tapi kalau ini pribadi, nanti kita berhadapan dengan Allah satu persatu. Kita berhadapan dengan Allah langsung. Nanti Allah mengatakan, kenapa baca Yasin? Kan Yasin Al-Quranmu ya Allah. Itu. Tetap bisa saat kita punya hujah untuk itu. Jadi jangan ragu Bapak Ibu, amalan-amalan yang kita lakukan insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Walaupun kita hargai kalau ada kawan kita, saudara kita yang berbeda pemahaman dengan kita. Oke Bapak Ibu, dalam takziah ini ingin mengajak diri dan kita semua ya memahami hakikat hidup. Jadi kalau kita memahami hakikat hidup, kita bisa menikmati hidup. Karena hidup ini harus dinikmati ya, harus dinikmati sampai kita mati. Jangan sampai kita hari-hari kita tidak bahagia, susah sampai kita mati. Kan malang kita kan. Doanya adalah Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berarti kan ada hasanah di dunia, kita minta hasanah di dunia. Hasanah itu tenang kita hidup di dunia, tenang kita hidup di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Jadi betul-betul berharap apa yang disampaikan ini bermakna bagi yang menyampaikan dan kita semua. Dan kita setelah ini sampai Allah panggil kita hidup dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia, jangan sedih-sedih. Dan bagi keluarga besar Kakanda Ihsan, ya jangan terlalu lama bersedih. Karena Kakanda Ihsan tidak ingin, ya pasti tidak ingin istrinya, anaknya bersedih. Maka sedih itu sesaat, ya sedih itu sesaat, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kita tepaki hidup ini, ya karena kita juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di misi kita ke dunia ini, ya kita pastikan akhir hidup kita akhir yang baik, maka Allah akan kumpulkan kita bersama orang yang baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, kajian takziah kita berkaca dengan surat Al-Ankabut ayat 57 Bapak Ibu, ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini biasa sekali kita dengar, dan ini memang ayat-ayat ini yang selalu disampaikan kita ketika kita berbagi duka dengan keluarga kita, karena memang ayat ini yang pas, ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Perhatikan redaksinya Bapak Ibu, setiap yang berjiwa merasakan mati. Tidak hanya mati Bapak Ibu, ya, tapi merasakan mati. Mati itu ada rasanya. Dan mati itu puncak dari rasa sakit. Jadi kalau ada kita pernah merasakan sakit, ibu-ibu yang merasakan sakit melahirkan sakit, benar tuh kan? Yang kematian itu lebih dari itu. Karena kematian itu puncak dari rasa sakit. Camkan itu. Maka kata Rasulullah, orang yang hebat itu siapa? Orang yang ingat kematiannya dan mempersiapkan diri untuk mati. Kalau kita mempersiapkan diri kita untuk mati, Bapak Ibu, ketika kita mau meninggal itu Allah perlihatkan surga kepada kita. Ketika kita melihat indahnya surga saat bersamaan nyawa kita dikeluarkan, maka saat itu tidak terasa sakit mati. Kenapa? Karena kita lihat surga cantik itu. Oh, rancak surga bermasuk lah si kubur bermasuk, langsung saat bersamaan dicabut nyawa. Dan pernah melihat kan di video-video YouTube tuh atau di WA, ketika orang yang menyuntik anaknya kan, dokter menyuntik anak itu kan dimainkan anakku dulu, gulu-gulu segala macam, saat itu baru suntik. Nak ada tekan bisa nak tu kan sakit suntik tu. Tapi kesamaan ketika rasa sakit datang, rasa senang hati mencelik bulu-bulu tu, nak terasa sakit gitu. Itulah yang wa usahawan malam itu nanti diajak diri dan kita semua, itu yang kita usahakan. Itu milik itu. Ada pernah kita masuk ke lambung meninggal kan pernah ada rasul itu. Tadi Faisal tadi mengecek, Faisal tadi. Faisal mengecek tadi, dakik-dakik awak keluarga awak semua aja. Itu je Faisal tadi, dah lepas siapa bang je. Masya Allah. Ini kalau kita mengatakan seperti itu kan seperti main-main kan? Itu jangan takut. Oh, sudah kau si ile dah ada. Kami batiku, kau tengah-tengah, kau batiku, murah waktu batiku, nak. Kalau waktu batiku, ampun nak nyu tengah dah, ampun tapi, apa tu awak kini beli? Anak adik situ, beli tu tengah, awas tu ya. Apa tu kami naik? Batiku. Nah, tak ada kebetulan tu jangan kita takut kalau ada orang takut bawa tu batiku, pernah itu tengah, biar beli sekolah. Aman kan? Tak ada nyu lah tercatat. Nak ada kadang ada dua di tengah, okey doa. Allah tercatat. 120 hari awak dalam rahim ibu awak, Allah ada ploter awak tu. Nomor antrian mati awak tu, nomornya lah ada, harinya lah ada, tanggalnya lah ada, jamnya lah ada. Ada nak masalah mereka ni dia patut takut lah. Meninggal perangai mak nak agak mengajian itu doh. Karena memang nak ada berkata karena awak mengatur itu ke doh. Tapi kita tahu bahawa ya Allah kalau meninggal masuk surga ya Allah. Cocok kali? Itu yang awak minta. Dia Allah mengatakan apa surah Al-Ankabut 57 itu kullu nafsin za'iqatul maut. Itu nak tafian kan? Setiap yang berjiwa pasti merasakan. Selama gua mendengar pasti mati, tak pasti mati doh. Pasti mati seluruh orang tahu mah. Orang kafir ya orang percaya Tuhan orang ateis percaya dalam mati mah. Kan ini nama nembak dalam mati percaya tu. Cuman Allah mengejar kok merasakan. Kau dapat tafian. Kalau mati tu nak ada merasakan mati kau kok sakit mati kau gitu.
Kalau orang beriman kan inyo ingin keluar roh tu ingin keluar. Batu kategori murah mengaluannya. Sama kena gua melo maaf ngaji melo Jawi. Jawi itu mai quick tali tu ah. Tapi kalau Jawi tu dosa banyak, awak banyak musuh aja orang. Semayang indak lah doh. Awak tipu malaikat maut tu ah. Awak tahan nak juga keluar tu. Baca melo Jawi itu bertahan tu. Para kasaki itu ah. Yang mesti keluar aja tu. Nyawa tu mesti keluar, orangnya keluar. Kau jangan main-main, awak jangan pernah awak langgar aturan Allah. Babayo mati awak beko. Mula Allah mengatakan summa ilaina turja'un, dan pasti kepada kami kamu dikembalikan. Nah, ikut nama takdirkan Bapak Ibu, semuanya akan dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Jadi yang pertama poin yang ingin sampaikan kepada kita di sini untuk keluarga besar, ya, keluarga besar dari Kekal Ihsan. Yang pilihan pertama yang harus kita ambil, dan untuk siapa saja apabila kita tertimpa musibah. Apa itu musibah? Musibah sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, itu musibah. Pilihannya adalah sabar, ya. Pilihan itu sabar. Ada orang mengecewakan ketika orang bawa musibah, tak senang kalau orang mengecewakan sabar yo. Tak tuju berkecewa itu dulu. Padahal itu Al-Quran mengatakan tu kan. Dan nyo bagi sabar-sabar, nyo nak marasuan, tak pun nak marasuan, sabar-sabar aja kecil. Padahal itu Al-Quran yang mengatakan. Dia mungkin kalau ada orang yang sedang dikatakan sabar, kita sampaikan kepada dia, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Nah, mungkin itu kayaknya. Kalau kita sabar yo, mungkin dia tak tenang kita kan. Kalau kecil, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Karena Allah mengatakan ya, surah Al-Baqarah 156, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah mengucapkan, dan sungguh pasti, itu konsekuensi hidup. Kalau hidup pasti akan mengalami itu. Kami pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Pernah rasakan itu jancam di orang takui waktu kan? Itu ujian tu. Atau misalnya kalau mau utang misalnya kan, utang tengah tiga, kalau tipu menagih ya, atau kui waktu kan. Kemudian diuji dengan kelaparan, pernah diuji Allah dan tak pun jangan sampai itu bakal ada yang seperti ini, kelaparan, kekurangan harta diuji oleh orang harta, ada piti atau piti yang dicilok oleh orang, kekurangan jiwa inilah terjadi dengan kata di sini, dan buah-buahan. Allah katakan di situ, Allah mengatakan wa basiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Apa membahas soal itu? Apa awak meninggal misalnya kan? Atau di Palestina sekeluarga misalnya kan, yang bahasa 10 orang apa ibu yang meninggal soalnya tinggal seorang lain. Kecian kayaknya awak pasti soal kabar gembira untuk aku. Apa lah meninggal, ibu lah meninggal, adik kakak meninggal, tinggal seorang rumah lah hancur, tidak ada. Adik kabar gembira kayaknya. Apa awak mau nangkuk itu lah? Tak bisa menangkuk itu iman itu. Makanya jangan ragu Bapak Ibu, kalau Allah berkata pasti benar. Ketika Allah mau uji awak, ketika Allah ambil sesuatu dan awak ikhlas, Allah penyantun Allah. Allah pasti akan menentukan takdirnya. Allah mengatur kehidupan kau, pasti kau hidup, kau mati. Allah atur seluruhnya. Pas ketika Allah berkehendak dengan takdirnya, tidak sana awak ikhlas. Ya, takdir yang menyakitkan kita satu sisi, kita ikhlas, itu luar biasa pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu yang kami inilah yang penting ya, sabar semuanya. Kemudian baca sabar itu. Baca kiatnya untuk sabar. Jadi mudah-mudahan ini bisa sabar. Jadi kalau sabar itu luar biasa. Subhanallah, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Tak boleh doh. Saya nyaman-nyamannya mah kalau ada orang di posko nasihat pengantin, minta kepada ustaz untuk menyampaikan nasihat pengantin 30 menit. Cagak ustaz tulis itu kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku minta dari ambo mintu seluruhnya pengantin kau sabar saya aman mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukui 30 detik cukui. Tak perlu 30 minit dah. Selesai rumah tangga tu mah aman. Apa nasihat 10 jam 3 jam kalau cukui saya ketik senyo. Sabar. Selesai masalah. Baku menentu benar rumah tangga. You wali mintu pun campur ni dia. Satu lo mintu gua, kami yang menaman si mintu gua satu lo, kami yang menaman si ipa gua satu lo yang bisi-bisian. Kacau kan? Tapi kok sabar. Ada masalah di ipa ni diam saya, sabar. Dari kecilnya ke orang masalah di masalah ipa ada, dari kecilnya ke orang ada masalah di mintu itu.
Padahal malangnya kecil masalahnya minta ke orang lain kan. Satu sebulan 3 bulan satu mintunya berupa elok enyo. Sayang kenyo. Apa acaranya tak kecil orang satu Allah mintu nak selesai. Nak rugi waktu kan. Jadi kuncinya sabar. Apa cara sabar tu? Yang pertama, mengingat bahawa semua yang dimiliki adalah milik Allah. Allah punya satu Allahnya. Itu penting dulu. Apa ujian Allah dalam surah An-Nur 42? Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Apa je masalah awak leh? Urusan awak di mentua awak, urusan awak di ibu awak, urusan awak di adik, di kakak, di mama awak. Awak sabar sajalah. Urusan balik Allah dia betul. Camkan itu. Penting kau, penting mana dewa kau. Banyak awak urusan bahagia kalau pikiran-pikiran yang masuk ke awak, informasi error yang masuk ke dalam diri awak tu, ikuti informasi itu. Itu error jadinya. Bagi kau suami kau meninggal, apa anakmu kan anakmu ketik ya. 5 anakmu pak ajar nanti 30 tahun ya, Pak Ariban SMA kau, di mana kuliah kau, Malaysia ni kau balik kau, ada panjang sama. Kalau itu nak masuk dalam pikiran awak, tapi awak fikir Allah sebenarnya. Kembali ke Allah. Engkau berkehendak ya Allah, suami ambo engkau ambil ya Allah, anak ambo engkau ambil ya Allah, ambo ridho ya Allah, ambo serahkan diri ambo ke kau ya Allah. Tenang tu mah, aman waktu mah. Itu penting, pentingnya. Pokoknya seolah aman, tentram kalau awak tahu cara hidup. Aku tadi kejangan ingin majak diri dengan tusunya, mbak cara hidup. Sehingga baranglah selesai di awak menikmati di tuah hasanah di dunia tu awak dapat. Kemudian yang kedua, yang tadi apa, karena Allah tu punya segala-galanya diri awak, suami awak, seluruhnya Allah punya, balian ke Allah lihat. Ya Allah, bakau mana kau buat nak perang suami ambo ya Allah. Engkau bisa peloan ya Allah, peloan hati suami ambo tu ya Allah. Kau nak peloan hati ambo ya Allah untuk sabar menghadapi suami ambo ya Allah. Itu bisa ada dua pilihan. Suami awak berubah, kau nak awak sabar gitu kan. Itu saya pilihannya. Jadi buku yang kedua, memperbanyak zikir dan doa agar hati tetap kuat. Bayangkan Bapak Ibu ya, memang berat sabar, jadi penting upah doa. Allah mengatakan dalam surah 2 ayat 28, alladzina amanu wa tat'inu qulubuhum bizikrillah, yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah tat'inul qulub, ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingat ya Allah hati tentram Bapak Ibu. Jadi mulai gini, kalau ada tulisan-tulisan juga kurang hati. Baru sini tu anakku sampai ke Jakarta, nak goyang biko pesawat biko tu, goyang pesawat nak mau Azerbaijan tu nak, akan stres waktu tu, mengapa itu? Alun kena jatuh pesawat tu lakan sekali. Gampu biko nak, awak lakan gampu tu lain. Adalah seorang salah kirim WA kan, kejadian banjir misalnya tu, rupa kejadian 5 tahun yang lalu. Awak lah stres sekali. Di waktu amok anak-anakmu situ benar gini mah, baam nelpon ke situ, putih lo apa nak, sinyal putih situ nak. Padahal kau kejadian 5 tahun yang lalu, tapi anak awak di situ gini, putih sinyal nak, Allah lah panjang sekali. Makanya Bapak Ibu, kalau awak tahu cara hidup, awak ingin Allah. Ketika ya Allah, anakmu dah nampak dan boleh Allah, tapi engkau nampak ya Allah, kamu serahkan ke engkau ya. Usahakan Bapak Ibu berzikir. Orang tua dulu Bu memang mengamalkan zikir tu. Sama zikir subhanallah, Allahu akbar, waktu bilai. Serang-serang awak zikir awak. Usahakan Bapak Ibu ya handphone kau melalaikan kita dari zikir Bapak Ibu. Soal mana awak terapi diri awak. Pokok jatang sajam sehari handphone. Camkan deh Bu ya, ibu di rumah misalnya camkan sajam tu amanya. Kalau sajamnya campaannya leh, paci Al-Quran leh, paci nalain leh, jadi kojo leh. Yang ketiga Bapak Ibu, merenungkan janji Allah bahwa kesabaran akan diganjar surga. Nak luar biasa Bapak Ibu, kalau sabar wak sarugo. Sarugonya dunia dan akhirat. Di dunia lebih sarugo. Sampai bila awak sabar di perangai suami 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sabar, tidak selama-lamanya. Bayar tu selama suami tak selesai doa. Tak boleh kerajo doa. Ibu dia mau ragu-ragu makan sekarang ni, meragu makan. Kasih nak ibu dulu. Soru santai itu sekarang jo sabar mo. Iyo. Karena bos sabar tu sarugo. Atau anak yakin sarugo. Itu lain soal. Apa ucap Allah surah Zumar 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Yo akhir dia Allah tak nak do bandrol-bandrol dia nak do pati-pati nyo akhir dia Allah seluruhnya. Ambola sabar-sabar gua. Tapi dah tu nak do Allah akhir do je. Itu kan pikiran awak Allah akhir tu mak Allah akhir awak sehat. Ya kan? Sehat tu luar biasa tu. Oh sehat. Piti lah jali lah anyo kini kau piti 10 miliar. Tapi stroke sebelah nyo. Di depan bank-bank sebentar. Sian nanyo catat nama gini kau. Sian nanyo 10 miliar, pi stroke sebelah. Nak kalau malah sebelah. Atau ingin tambah 20 miliar, stroke ada duanya. Nyo. Nah, Baam catat itu Baam. Saya ibu dan nyo Baam. Naik catat sekolah, kita nyo nak. Nak ada kan? Makonyo. Sabar sewa. Ya kan? Luar biasa ni Allah akan kawak. Itu kan tadi surah Az-Zumar surat Az-Zumar 10. Dengar Bapak Ibu ya, surah Ar-Ra'd 23-24 ada ke Allah ya. Yang kajian CI penyebar hoax kan. Aku jali Allah mengecian Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga adnin yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari nenek moyang mereka. Nah, dari nenek-nenek awak dari kakek awak Izul Hendri bin Zulkifli, sebut Zulkifli bin Imam Said nak sebut dah, bin Mahdunina Malin nak sebut dah, bin Wafa Sahib nak sebut dah. Tapi insya-Allah Allah berjanji juga, yaitu surga adnin yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang syaratnya orang soleh orang yang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka dan anak cucu mereka. Kate wasabuk kabawa wasabuk. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Bayangkan, wal malaika yadkhuluna alaihim, dan para malaikat berkata kepada mereka min kulli bab, dari semua pintu, salamun alaikum bima sabartum. Luar biasa Bapak Ibu, ini yang kita inginkan, yang disebutkan malaikat nanti sama kita. Mudah-mudahan ini mendapatkannya, Bapak Ibu mendapatkannya. Salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Fa ni'ma ad-dar. Bayangkan Bapak Ibu, dimulai kini dan pernah tinggal sabar. Sabar yakinlah ini kabar tuh yang menyampaikan sebenar-benarnya dan yang disampaikan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, terakhir target tadi 20 menit, itulah 22 menit, lebih 20 menit, kecukit 20 menit, minta diskon apa menilai. Ada apa yang harus kita kerajuan Bapak Ibu ya, tugas keluarga yang ditinggalkan ini penting ini serta Idul Datar ini bagi keluarga ya, anak dari rekan Iksan dan semua kita Bapak Ibu, dan juga orang tua yang juga meninggal. Yang pertama, jangan pernah lupa mendoakan almarhum. Ya, tolong itu pastikan kapan kita berhenti mendoakan almarhum, berhenti kita hidup baru berhenti mendoakan orang tua kita. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Tolong doakan orang tua kita. Yang kedua, melanjutkan amal kebaikan almarhum. Apa yang biasa dilakukan oleh almarhum kita kerjakan. Apa yang bisa dikerjakannya? Kebaikan-kebaikannya, silaturahminya dengan istrinya, dengan anak-anaknya, bagaimana kebaikan-kebaikan, lanjutkan kebaikan-kebaikan itu. Dan kebaikan yang pasti adalah orang tua pasti menyayangi anaknya, maka sayangi anaknya. Ya, semua kita ini yang punya orang tua, kalau orang tua sudah meninggal, dia baca acara ni orang tua boleh meninggal, ambo dulu ketika jadi tidak maksimal, ambo berbak hidup ini baca acaranya bisa. Caranya pak sayangi yang disayanginya. Sayangi yang disayanginya. Ini sayang juga anaknya, jawab awak tu sayang mak. Sayangnya abang tuh, waktu meninggal kayaknya putih hubungan juga abang dia parah nilai. Ketika orang kayaknya ado nyakur-akur, meninggal kayaknya ndak akur le do, ndak ngiri itu. Harusnya meninggal kayak gua tambah akur le ya. Kalau ada orang maafkan, kalau ada orang meninggal orang duit apa orang kayaknya ini batangkah salah kadang. Meninggal orang kayaknya batangkah tambah salah kadangnya gitu. Tak pasti dia tak sayang ke orang tuanya, kalau dia tak tegur siapanya oleh kakak, pasti dia tak sayang orang tuanya dah. Pasti. Egonya tak bisa dia lawan egonya dah. Jahit itu anak kandung apa ama, anak kandung ibu itu masa rahim dia tu mah. I garansi kawan jawab dia kira kalau ada orang saya elok saya hebatnya tapi dia rusak buang di kakaknya, tak hebat gini tu. Tak kasih gua gitu, maaf kalau salah.
Kemudian yang ketiga, melunasi utang almarhum. Bersedekah atas nama pastian kok. Pastian. Tanya kama apa ada nak utangnya. Dan untuk yang untuk anak Pak Isan sesuak seluruhnya tanya ada tak misalnya. Kalau harato orang gaya awak bayi utangnya dulu baru dibagi ke awak. Bahkan tak ada harato orang gaya awak dua apinya botang awak dari harato awak keluar untuk botang bayi utang itu. Wa salamen orang gaya awak dari surga pasti surga untuk awak teman. Itulah Bapak Ibu yang kami sampai banyak lagi lembaran-lembarannya, cukup itu saja. Dan kami mohon maaf kalau ada yang kami sampaikan dengan terlalu keras. Kami berharap ya tidak kebetulan kami menyampaikan ini, tidak kebetulan Bapak Ibu mendengarkannya. Jangan sampai kajian ini ketika kita tersentak ketika ini saja, kemudian kita berlanjut dengan kehidupan sehari-hari kita lupakan kajian ini dan malaikat datang. Di saat kita lupakan kajian ini, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan ketakutan, kata pendirinya, roh kita keluar Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu seperti mana biasa, Cik Kaya cuma mengecek doai, kan ya Cik? Doai daripada Cik Kaya menyuruh doa sejak bersama doa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya minkum wal amwat wa tabi'na wa bainal khairat wa bi'ir wal amwat wa khairur rahimin. Ya Allah, kami keluarga besar PKM hadir di sini dalam rangka takziah ya Allah. Menghibur saudara kami yang sedang berduka ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami manusia biasa melaksanakan menghibur saudara kami, tapi Engkau semuanya ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan ketenangan, kenyamanan bagi keluarga kami yang sedang diuji ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah, kami paham ya Allah hidup ini sebentar ya, paham kami ya Allah. Tapi kami tipuan dunia ini karena kami lupa ya. Kami mohon kepada-Mu jangan cabut nyawa kami dalam keadaan kami lupa ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah kami tinggalkan dunia ini sebelum benar surga dapat kami kembali ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, untuk keluarga kami yang telah Engkau panggil ya Allah, lipat gandakan segala kebaikannya ya Allah, ampunkan segala dosanya ya Allah. Dan kami, anak keturunan kami ya Allah, selamatkan kami dengan tipuan dunia ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, antara keluarga kami ya Allah, keluarga besar PKM, keluarga besar kami serahim ya Allah, tanamkan rasa kasih sayang itu ya Allah. Jauhkan rasa dendam, rasa benci, rasa sakit, jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah. Karena kami sadar ya Allah, kebencian, dendam itu bukan sifat Rasul-Mu ya Allah. Kami tidak mau ada sifat itu dalam diri kami, dalam keluarga kami ya Allah. Untuk itu kami mohon dengan kekuatan-Mu ya Allah, buang semua sifat itu dalam diri kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bu yang kami muliakan, alhamdulillah mewakili keluarga besar Anak Ihsan ya, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang luar biasa, mulai dari kakanda sakit, kemudian menyalakan jenazahnya dan takziah hari ini. Kami doakan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Dan kami dalam kajian ini kalau ada yang salah, mohon keikhlasan kita untuk memaafkannya. Bila tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.